بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa natubu ila Allah taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa taba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Wa laqad qala Allah azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh antum mencari perbekalan, dan perbekalan sejati yang akan kita bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan pangkat kita, bukan anak istri kita, at-taqwa, namun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan momentum Ramadan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan pada kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar antum, kita semuanya menjadi insan-insan yang selalu bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di keramaian ataupun di sendirian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita memasuki tanggal 6 Ramadan. Kurang lebih seperempat Ramadan sudah kita lewati. Kira-kira target-target apa saja yang sudah tercapai dan yang belum tercapai? Harus kita targetkan jemaah. Dunia saja kita punya target-target, betul? Apalagi akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairu wa abqa. Padahal Allah Ta'ala berbagai ayat mengulangi, ketahuilah akhirat khairun, jauh lebih baik, wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal daripada dunia yang kita pijak sekarang jemaah. Dunia 70 tahun, 80 tahun, adapun akhirat selama-lamanya jemaah. Bukankah kita ketika mau melakukan perjalanan, mau ke Bogor saja, ke Puncak saja, ke Bandung saja, kita mempersiapkan bekal kita, tidak ada yang terlewat, apalagi menuju perjalanan akhirat. Persiapan kita apa jemaah? Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man hurrima khairaha faqad hurima. Barang siapa seseorang yang terhalang dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, faqad hurim, maka di setelah Ramadan Allah haramkan kebaikan tersebut. Fana'udzubillah. Siapa yang di bulan Ramadan tidak khatam Al-Quran walaupun sekali, mustahil dia di selain Ramadan bisa khatam Al-Quran. Kalau di Ramadan dia tidak bisa qiyamul lail, salat tarawih, maka mustahil di selain Ramadan bisa qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan tidak bisa dermawan, sedekah, maka mustahil di selain Ramadan orang ini bisa sedekah. Dan seseorang yang tidak bisa beramal kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurim, maka Allah haramkan orang tersebut bisa beramal soleh di setelah Ramadan. Fana'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dhalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk materi siang hari ini ya, yaitu tentang
menjaga pandangan di bulan Ramadan ataupun di selain Ramadan. Karena Nabi SAW beliau bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, rubba sha'im, banyak sekali orang yang berpuasa, laisa hadzuhu min siyamihi, dia tidak mendapatkan dari puasanya ilal ju' kecuali lapar. Bukankah kita merasa lapar, bapak-bapak? Bapak lapar tidak? Lapar kita. Wal atas, kita juga rasa haus, betul? Semuanya haus? Ada yang nggak haus? Wallahi kita dari fajar sampai sekarang nggak makan, nggak minum, kita mendapatkan haus dan lapar. Namun yang lebih ngeri, laisa hadzuhu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala puasa. Hadzuhu min siyamihi, yang dia peroleh dari puasanya al-ju', lapar, wal atas, dan haus saja. Fana'udzubillah. Semoga kita bukan orang-orang ini. Amin ya rabbal alamin. Yang didapatkan hanya haus dan lapar. Kenapa jamaah? Para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Rasul menjawab, li'annahu la yada'ka zur. Dia puasa tapi tidak meninggalkan maksiat dan perkataan dusta. Wal amala bihi, dan dia melakukan maksiat dan kedustaan itu. Jadi orang yang capek-capek dari fajar sampai maghrib, ini nahan lapar, nahan minum, namun tidak menahan anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah, maka dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Sekali lagi, kalau wanita yang paling dijaga adalah lisannya, kalau laki adalah pandangannya. Perhatikan jemaah. Jadi kalau perempuan, lisannya. Oleh sebab itu, ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li jaratan. Ya Rasulullah, saya punya dua tetangga. Yaqumul lail wa yasumun nahar wa yatasaddaq. Tetangga saya itu perempuan rajin puasa, siang harinya puasa rajin. Wa taqumul lail, qiyamul lailnya juga rajin. Wa yatasaddaq, dan dia rajin bersedekah, ngasih orang fakir miskin. Walakin ya Rasul, tapi ada satu ya Rasul, tu'dhi jiranaha bilisaniha, lidahnya tajam kepada tetangganya, nyakitin temannya, nyakitin saudaranya, nyakitin suaminya. Oh ini, maka Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha, kebaikannya habis, nggak ada lagi kebaikan. Wahya finnar, dan dia salah satu penghuni neraka. Sebab itu sudah Anda sampaikan, hati-hati puasanya Maryam, surah 19 ayat 26. Perempuan itu puasanya Maryam, falanukallimal yauma insiya. Selain nggak makan dan minum, Maryam juga tidak berbicara. Hati-hati. Peringatkan istri-istrinya, kalau pagi jangan ngegosip dulu. Ngegosipnya maghrib juga enggak ya, jangan ya, nanti habis maghrib ngegosip lagi ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Di bulan Ramadan berbeda dosanya. Sekali lagi, air minum mana nih? Air minum di selain Ramadan halal, betul? Betul tidak? Susu halal, betul? Istri halal, istri tetangga haram, betul? Istri teman dosa juga ini, di WA di chat nggak boleh. Apalagi di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan susu jadi haram kalau siang-siang diminum. Air putih jadi haram kalau siang-siang diminum. Kalau yang minum siang-siang itu ada dua kemungkinan, yaitu wanita haid atau sedang nifas. Kalau bapak-bapak mustahil haid dan nifas, betul? Ada bapak-bapak yang haid atau nifas? Nggak mungkin. Berdusta di selain Ramadan haram, apalagi di Ramadan. Menyakiti orang lain di selain Ramadan haram, apalagi di bulan Ramadan tambah haram. Yang halal saja di bulan Ramadan bisa haram. Jadi kalau perempuan itu mohon maaf, lisannya, lisan ya. Sibukkan dengan baca Al-Quran, ngaji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatamkan Al-Quran minimal Ramadan sekali, minimal.
Bagaimana Ustaz ngatamin khutat Quran sebulan sekali, Ramadan beres? Gampang. Sholat kita 5 waktu, betul? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebelum zuhur 1 lembar, setelah zuhur 2 lembar. Setiap sholat 2 lembar. Setiap sholat 2 lembar. Maka 5 sholat berapa? 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kalau yang pengen 2 kali khatam, sebelum sholat 2 lembar. Setelah setiap sholat 2 lembar. Ya. Berarti sehari semalam 20 lembar atau 40 halaman. Khatam Al-Quran 2 kali. Ini jemaah. Ya, untuk ibu-ibu sebelum Ramadan sudah kita sampaikan ya. Bagaimana dengan untuk bapak-bapak? Nah, bapak-bapak ini mohon maaf, pandangan jemaah. Pandangan kita jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi alaihi salatu wasallam yaqul, saya mendengar baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la'u'allimanna aqwaman, aku akan memberikan tahu suatu kaum ya'maluna bi'amali ahlil jannah, mereka melakukan amalan-amal penghuni surga. Artinya dia salat, dia puasa, mungkin sedekah, mungkin qiyamul lail, mungkin membaca Al-Quran, amalannya banyak. Kemudian Rasul bersabda, hatta mithla jibal tihamah, sampai amalannya itu lebih besar dari pegunungan Tihamah. Pegunungan terbesar di Jazirah Arab, cek di Google, itu Tihamah. Pegunungan terbesar di Asia itu Himalaya. Pegunungan terbesar di Indonesia apa tuh? Jayawijaya, begitu ya. Ini ada orang yang beramal dengan amalan sebesar gunung Tihamah. Kemudian Rasul bersabda, faja'alahu Allahu haba'an maghfura, Allah jadikan amalannya seperti debu ditiup angin. Rasul megang debu kemudian ditiup, habis. Kemudian para sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ada orang yang beramal begitu banyak hanya seperti debu yang tertiup angin? Maka Rasulullah SAW bersabda, innahum min jildikum, mereka umatku, mereka itu umatku. Mereka beramal-amal dengan amalan yang sangat banyak. Ketika ada manusia, walakin idza khallu minan nas, namun ketika orang ini sendirian, gak ada siapapun, gak ada anak, gak ada istri, sendirian, intahaku bimaharimillah, dia membuka apa yang diharamkan Allah. Dia bermaksiat ketika sendirian. Dia membuka apa yang diharamkan Allah. Dan itu kabarnya 1444 tahun yang lalu, Pak. Sekarang terbukti. Handphone yang antum buka, apa kira-kira ketika sendirian? Antum capek-capek puasa dari fajar kita sampai maghrib, nahan lapar, nahan haus, badan lemah, gitu. Ngantuk, gitu kan? Pada ngantuk nih kan ya. Berarti pada puasa ini. Ya alhamdulillah. Pada nahan haus, nahan lapar. Tapi yang dibuka, yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia baca Quran sebelumnya. Dia sedekah bahkan. Ngasih takjil ke orang. Malamnya qiyamul lail tarawih. Paginya sholat subuh berjamaah. Tapi ketika sendirian, handphone dibuka, dilihat. Apa yang dia lihat kira-kira? Kalau yang dilihat, yang diharamkan Allah, na'udzubillah, amalannya hanya seperti debu yang tertiup angin. Tidak ada sisa, jemaah. Ini jemaah. Oleh sebab itu jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di surah An-Nur surah 24 ayat 30-31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan pandanganmu, jaga pandanganmu, terutama di bulan Ramadan, jangan sampai sia-sia. Ustadz, anak ngabuburit. Ngabuburit ini repot juga ini. Iya.
Ngabuburit itu tadi istilahnya apa? Cuci mata, betul? Mau maghrib gitu kan, udah bagus itu jaga sholat, jaga ini, zikir pagi, zikir petang, baca Al-Quran, setengah jam sebelum berbuka ngabuburit gitu kan. Ngabuburit, ya Rob, nyuci mata itu ngotorin mata, Pak. Kalau nyuci mata tuh pakai pembersih mata gitu ya, baca Quran, ke pengajian, itu cuci mata. Kalau melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, khawatir amalan kita habis, jamaah. Fa na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa bin nadratil fuji'ah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ana ketika melihat tiba-tiba di dalam lift misalnya, atau di dalam komuter misalnya, atau dalam Transjakarta misalnya, kita bersama seorang wanita yang tidak menutup auratnya, tiba-tiba gak sengaja ini kan ya, maka Rasulullah SAW bersabda, isrif anha basarak. Wahai Abu Sa'id Al-Khudri, segera palingkan pandanganmu. Fa inna lakal ula wa laysatil akhirah. Pandangan pertama, mohon maaf nih, pandangan pertama yang ngantuk. Pandangan pertama walaysa, tidak dititung sebagai dosa. Tapi jangan pandangan pertama 5 jam gitu kan ya. Langsung palingkan. Pandangan pertama ya. Tapi jangan dilama-lamain. Oh, ini kan pandangan pertama belum ditulis oleh Allah. Ya kalau pandangan pertama itu nggak sengaja. Walaisatil ula, yang pertama tidak ditulis oleh Allah sebagai dosa. Wa amal akhirah, adapun pandangan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala memang dalam puasa ini yang paling berat godaan itu adalah pandangan untuk laki-laki. Mohon maaf. Oleh sebab itu mohon untuk ibu-ibunya, teteh-tetehnya, mbak-mbaknya, tolong jaga kami. Pakai pakaianmu yang syar'i agar engkau tidak menjadi dosa atas kami. Gitu ya. Dijaga. Dijaga. Apalagi puasa. Hati-hati, semua anggota tubuh wanita aurat. Illa hadza, kecuali muka, wahadaini, dan 2 telapak tangan saja. Selain itu aurat. Bagaimana dosanya Ustaz? Wanita itu kena dosa, yang laki melihatnya pun kena dosanya juga. Namun dosanya lebih besar ketika perempuan yang memulai tidak memakai hijabnya dengan sempurna. Ini hati-hati ya. Ketika keluar rumah, keluar pandangan, kalau di Transjakarta yang ana minsnya cukup gede, lepas aja kacamata. Pak Des, mins berapa jenengan? Mins berapa Pak Des? Minsnya 2,5. 2,5 ini cukup, antum lepas naik Transjakarta, ini aman, betul. Kita ngelihat hidung nggak kelihatan rata, gitu kan ya. Saya 3 ya, 314, itu nggak kelihatan. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dilepas kita. Kalau ini kelihatan 20-30 meter juga kelihatan. Ya. Tapi dilepas, ini nggak tahu cantik apa jelek gitu kan. Alhamdulillah, gitu kan. Ini caranya. Gitu ya. Cara paling mudah yaitu melepas kacamata yang mins. Bagaimana yang nggak mins? Tundukkan pandangan. Hati-hati. Hati-hati jemaah Allah Subhanahu. Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh sahabiah, yaitu sahabat-sahabat wanita. Nabi alaihi salatu wasallam ya yu'ridu basarahu. Ketika ada wanita yang mendatanginya, Rasul tuh enggak natap begini. Kumaha, gimana? Enggak. Tapi yasrif, yu'rid, wajahnya dipalingkan. Bukan Rasulullah enggak menghormati wanita tersebut. Bahkan ini tanda menghormatinya. Tanda menghormati wanita muslimah, kita tidak memanjang wajahnya, tidak menyalaminya ya.
apalagi menggodanya. Nah, ini ya. Jadi Nabi SAW ketika didatangi oleh wanita yang tidak yang masih awam, Rasulullah nggak ngelihat. Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul, Waalaikumsalam. Padahal orangnya di sini. Bahkan Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan ketika bertamu, ini pintu, Rasulullah nggak pernah tuh ketika bertamu berdiri di depan pintu. Maka Rasul bersabda, yaminan au shimalan, ngetoklah terus ngadep ke kanan atau ke kiri. Siapa tahu ketika dibuka, ya wanita itu orang awam, nggak berhijab, tidak menutup aurat, itu mengurangi apa? Dosa mata. Jemaah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jemaah. Kenapa jemaah? Karena memang wanita itu godaan terbesar bagi laki-laki, terutama Ramadan. Gatel banget buka handphone, habis itu lihat foto teman-teman lama, ya teman SMP, SMA, akhirnya CLBK, betul? Cinta lama balik lagi kan? Nah ini hati-hati. Udah jadi istri orang, kita juga suami orang. Nabi Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Sesungguhnya godaan terbesar syaitan kepada manusia yaitu bab perempuan, jemaah. Bab apa? Perempuan itu paling besar. Mengalahkan harta, mengalahkan jabatan, yaitu ujian wanita. Ini jemaah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, hadis di samping dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun yastajinnul abdu minan nar. Puasa itu perisai. Betul tidak? Kita pas puasa itu beda, Pak. Beda banget. Yang males jadi semangat ke masjid. Ya. Puasa jangan kelihatan lemes, Pak. Bahkan Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, seorang imam tabi'in, ketika puasa beliau itu biar nggak kelihatan puasa gimana gitu. Bukan kayak kita, kenapa ente lemes? Puasa Senin Kemis. Kenapa nih datangnya telat? Puasa. Kalau Imam Hasanul Basri menganjurkan puasa itu disembunyikan. Yudahin, beliau rambutnya yudahin, diminyak. Diminyakin. Kemudian yushaji' nafsahu, kemudian menguatkan badannya. Muslim itu puasa bukan lemes gini ngungkruk, bawaannya ngantuk mulu. Lah, tidak. Rasulullah SAW memimpin 3 perang itu sedang puasa Ramadan. Bayangkan jemaah, Rasulullah memimpin perang di 3 perang itu Ramadan dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Kira-kira muslimnya letoy-letoy enggak waktu itu pas perang? Enggak, Pak. Maco-maco, kuat-kuat. Membuktikan. Yang pertama perang Badar. Tahun 2 Hijriah. Itu 17 Ramadan. Para sahabat sedang berpuasa. Mereka mengangkat perang, mengangkat pedang, ya, mengangkat tombak untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 313 ngelawan 1000. Dan Rasulullah dan para sahabat sedang berpuasa. Kalah atau menang kira-kira perang Badar, Pak? Menang. Coba kalau puasa ngantuk-ngantuk, lemes-lemes, belum perang udah keleh duluan kan? Ya, Rasulullah tidak, yushaji. Yang kedua perang Khandaq. Perang apa, Pak? Khandaq. Khandaq itu Ramadan. Inisiatif Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi itu Ramadan menggali Khandaq. Khandaq itu parit. Jadi nanti kalau yang haji atau umrah ada masjid Al-Khandaq, masjid Quba, masjid Khandaq, masjid Jabal Uhud. Itu ada masjid Khandaq. Di situ ada parit yang masih disisakan. Itu tingginya 1,5 meter. Itu digali Ramadan. Digali di bulan apa, Pak? Ramadan. Ya, jemaah. Kaum muslimin 3.000 penduduk Madinah melawan 10.000. 10
Yang menang siapa, Pak? Yang menang siapa? Kaum muslimin. Alhamdulillah, puasa. Yang ketiga yang dipimpin oleh Rasulullah langsung adalah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Rasulullah dari Mekah, dari Madinah ke Mekah sedang puasa jamaah. Dan Rasulullah menaklukkan, membuka kota Mekah bulan Ramadan jamaah. Jadi bukan Ramadan tidur, males, kemana-mana bawa guling sama kasur, guling sama bantal, depan TV, tidur lagi, ke sofa, tidur lagi. Rasulullah tidak. Itulah jihad. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwasannya Ramadan mukmin itu baina jihadain. Mukmin itu ketika Ramadan melakukan 2 jihad. Yang pertama jihadun fin nahar. Jihad di siang hari bisyam dengan puasa. Itu jihad. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, menahan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa jihadun bil lail. Dan yang kedua jihad di malam hari. Yaitu dengan apa? Qiyamul lail. Dengan apa? Tarawih. Dan beliau mengatakan, barang siapa bersabar dengan 2 tersebut, fa innahu yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Allah akan memberi pahala tanpa batas. Tanpa apa? Batas, unlimited. Orang yang bisa puasa siang hari, malam harinya qiyamul lail, Allah berikan pahala seperti orang yang sabar. Surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang sabar. Siang harinya puasa, jihad, dan malam harinya jihad dengan qiyamul lail. Ini jemaah, jaga pandangan kita. Orang yang bisa menjaga pandangan, Allah berikan 2 hal. Di surat Al-Mulk, ya, di awal juz 29 ayat 13, innalladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Rabbnya, bil ghaib, ketika sendirian. Jangan sampai ketika kita ada anak istri semangat ke masjid, pas nggak ada anak istri males, bahkan nggak puasa. Na'udzubillah. Orang yang ketika sendirian kok tetap beribadah dan takut kepada Allah, Allah berikan 2. Lahum maghfirah. Yang pertama, Allah ampuni dosa orang tersebut. Yang kedua, wa ajrun azim, dan Allah berikan pahala yang sangat besar. Ini kalau takut ketika sendirian, gak ada anak, gak ada istri. Allah ada tidak? Istri dan anak gak ngelihat, teman gak ngelihat, Allah lihat tidak? Lihat. Tidak ada yang tahu siapapun itu, Allah tahu tidak? Allah tahu. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, innalladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang tetap takut kepada Rabbnya, bil ghaib, ketika sendirian, gak ada siapapun, lahum maghfirah, Allah ampuni orang itu. Namun sebaliknya, kalau dia sendirian malah bermaksiat kepada Allah, ingat, pahala sebesar gunung Tihamah hanya seperti debu yang tertiup angin. Fa na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita sampai selesai Ramadan. Dan alhamdulillah, ya, kita ini kalau nggak Ramadan kapan lagi Pak beribadah pada Allah? Para malaikat Allah menyeru setiap hari-hari Ramadan, ya baghiyal khairi akbir. Dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya baghiyal khairi akbil, wahai orang-orang yang mau melakukan amal kebajikan di bulan Ramadan, akbil, segera laksanakan. Mau sedekah sekarang Pak,
Jangan nunggu Lebaran. THR-nya cepetin dikit, Pak Des. Ini agar kita bisa sedekah. Kalau sedekahnya Syawal, itu pahalanya sama. Karena kebanyakan orang bagi-bagi THR pas Syawal. Tanggal 1 Syawal baru bagi ke tangga kanan kiri. Itu pahalanya sama dengan hari biasa. Namun kalau Ramadan beda. Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bersedekah di selain Ramadan, 1 butir biji melahirkan 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100, menjadi 700. Itu kalau di selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan Allah lanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Pahalanya tidak terbatas. Sedekah di selain Ramadan itu dilipat gandakan 10 sampai 700. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Sya'ban 10 sampai 700. Adapun di bulan Ramadan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan sesuai kehendak Allah, unlimited. Enggak ada batasannya. Lipat gandanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah suatu hari, jemaah, habis sholat, assalamualaikum, istighfar, langsung pergi. Maka para sahabat ngikutin, Abu Hurairah ngikutin sampai depan pintu rumah Rasulullah SAW di hujrahnya Aisyah. Ditanya, wahai Ummul Mukminin, kenapa Rasulullah cepat-cepat pulang? Apakah beliau sakit? Apakah ada istrinya yang sakit? Atau ada anak beliau yang sakit? Maka Aisyah juga kaget, Ana juga nggak tahu. Maka Rasulullah keluar. Kenapa kalian? Ya Rasulullah, kenapa engkau ini habis sholat, istighfar, nggak zikir dulu, langsung pulang? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ini bagaimana Rasulullah ya, tadzakartu dirhamaini fi baiti. Ana setelah sholat ingat masih nyimpen uang 2 dirham. 1 dirham itu 20 dirham itu 1 dinar. Kalau 1 dinar itu 2,25 gram emas. Kalau duit 4 juta, 1/20-nya. 4 juta 1/20-nya berapa, Pak? Kurang lebih berapa? Ya mungkin 200.000. Itu uang Rasulullah. Wa khasyitu ayyabita fi baiti. Dan anak khawatir belum anak sedekahkan dan nginep uang 2 dirham di rumah anak. Ini Rasulullah, Pak. Kalau kita 200.000 kurang, 2 juta kurang, 20 juta kurang juga, 200 juta kurang. Kalau Rasulullah 200.000 sudah bingung untuk disedekahkan. Kita 2 juta bingung, kurang banyak untuk sedekah. 20 juta nggak dapat juga, nggak sedekah. 200 juga nggak ada sedekah. Inilah bedanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu orang yang sangat kaya, namun kedermawanannya, ya, kedermawannya yang membuat Rasulullah SAW seolah tidak punya apa-apa. Semuanya untuk jalan Allah. Terutama di bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas bahwasanya karena Rasulullah ajwadun nas. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan. Ini Pak, ingat-ingat. Wala siyama fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Terutama di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya, kana karihil mursalah. Rasulullah itu seperti angin yang berhembus. Para ulama mensyarahkan hadis ini, Rasulullah itu ketika Ramadan nyari-nyari orang yang miskin. Mana nih orang yatim? Dicari anak-anak yatim oleh Nabi. Mana nih orang janda-janda? Jangan niatnya nikah doang, ya, nikahin janda. Oh, jandanya tua nggak mau lagi. Nah ini ya, ini nyari janda-janda. Kemudian orang-orang fakir miskin. Inilah baginda Nabi alaihi assalatu wassalam. Kapan lagi kalau nggak Ramadan kita bersedekah? Kapan lagi kalau bukan Ramadan kita mengkhatamkan Al-Quran? Kapan lagi kita qiyamul lail kalau bukan Ramadan? Kapan lagi kita akan berbuat baik kepada orang tua kita kalau bukan Ramadan? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan menerima amal ibadah kita
di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal sadaqatana. Ya Allah, terimalah puasa Ramadan kami. Ya Allah, terimalah qiyamul lail di bulan Ramadan ini. Ya Allah, terimalah sedekah kami. Allahumma taqabbal a'malana. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah kami. Allahumma ja'alna minal muqimina Ramadana imanan wa ihtisaba. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu qiyamul lail dengan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minas shaimina Ramadan imanan wa ihtisaba. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang puasa karena ikhlas kepadamu dan mengharapkan ridhamu dan ampunanmu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'a. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.